Oke, jadi saya iseng buka Facebook terus kelihatan ini temukan kekuatan dalam diri Anda bla 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 dan sebagainya. Jadi iklan ini iklan webinar hipnosis ya. Karena saya praktisi hipnosis juga ya, hipnoterapis. Dan ini yang bikin saya lucu, ada komen dan bapak-bapak ini. Kalau kita ngaku umat Nabi Muhammad, berbuat baik dan meninggalkan dosa itu udah standar kodratnya manusia, ya bener ya. Kalau ada yang mengembangkan pikiran zaman sekarang seperti hipnosis, seperti sama juga main pencaksilat, gunanya buat apa? Ya, gunanya buat apa? Ya untuk kemudahan diri lah, untuk menjadi hidup itu lebih baik. Kalau buat olahraga kali ya, olahraga. Saya rasa cuma 30%. Saya rasa artinya cuma perasaannya dia aja ya kan. 70%-nya ingin jagoan. Enggak juga. Orang pencaksilat itu bukan ingin jagoan, tapi bisa bela diri, terus mengembangkan budaya dari Indonesia, ya kan? Supaya terus menerus, pencaksilat tuh sakti loh. Iya, yang salah. Ingin juara buat pegangan kalau ada musuh. Ya, ya itu. Ya ingin juara ya ingin lah, kalau kalau ada pertandingan siapa yang nggak ingin juara? Ya kan kayak gitu. Teorinya ingin hidup sehat dan selamat itu jangan banyak drama. Betul, jangan banyak drama. Kalau orang banyak drama hidupnya nggak sehat nggak selamat. Seperti kita baca lagi. Artinya kalau hidup yang aneh-aneh seperti hipnotis, pikiran bawah sadar itu lebih mengerikan. Kata siapa? Orang ini nggak paham ya. Saya bilang orang ini nggak paham. Hipnotis itu ada dalam keseharian, dari kita bangun sampai tidur lagi itu ya kita dalam pengaruh hipnosis sebenarnya. Ya belajar aja lagi lah ya kalau nggak paham. Pikiran bawah sadar itu lebih mengerikan katanya tuh. Nah, sebenarnya nggak mengerikan ya. Apa yang mengerikan? Nah, sama kalau kita kayak ke kamar bagus ya bagus, kamar jelek ya jelek, sama kayak pikiran bawah sadar tuh. Sebab lebih banyak keburukan, kata siapa juga nggak ada kejahatan. Banyak orang melakukan kejahatan ya hipnotis, bro, pak, bu, mohon maaf ya, kalau hipnotis dengan kejahatan, sebenarnya kejahatan hipnotis itu hipnotis pikiran bawah sadar bisa menolak hal yang tidak sesuai dengan isi pikiran bawah sadarnya. Kalau tertolak ya emang ya nggak bisa kayak gitu, nggak bisa dibuat kejahatan ya. Kalau dibilang ini kejahatan hipnosis, artinya lu nya aja bodoh ya gitu loh, lu aja yang bengong, pikirannya kemana kemari, kesana kemari ya. Lalu guru-guru dan master hipnotis apakah bertanggung jawab? Kan nggak benar, enggak. Iya, agak ada bertanggung jawabnya. Jadi guru sama master hipnotis ngajarin ya, guru sama master hipnotis itu ngajarin ya kan. Nah, eh, apakah ilmu ini buat buruk atau buat kebaikan itu tergantung si pembelajarnya lagi ya. Sama orang jual pisau emang dibuat nusuk orang, dosa si yang jualan? Enggak kan. Orang jualan cuma jualan, kagak tahu dia membuat apa ya terserah ya. Kalau emang nggak tahu ya di awal ya, kalau emang nggak tahu di awal. Tapi kalau tahu dibuat pisau ya, maksudnya dibuat nusuk orang pisaunya ya, ya itu salah. Tapi kalau hipnotis, kalau ada orang bilang hipnotis itu buruk, artinya dia nggak paham hipnotis, nggak paham itu dia hipnotis. Nah ya kan, padahal hipnosis sendiri kita pakai sehari-hari, kita nonton sampai nangis-nangis itu hipnosis ya. Ini saya lagi terhipnosis sama bapak-bapak ini, ngomong seenak jidatnya ya, panjang lebar kagak paham. Nah terus ya, apakah bertanggung jawab kalau ada kejahatan? Kan enggak. Ya bener enggak. Ya dosa tanggung masing-masing kan. Kita ngajar buat kebaikan, orang belajar matematika juga buat kebaikan, tapi ada orang belajar matematika buat keburukan tuh ada ya. Jangan sampai salah. Kita tilik dan survei ke belakang. Hipnotis saya kenal tahun 1995. Artinya dia baru kenal tahun 1995. Padahal sebelum itu sudah ada hipnosis. Dan itu banyak manfaatnya. Mulai dari untuk konseling, untuk guru mengajar, untuk pembedahan, untuk sunat misalnya, dan untuk apa ya, masalah-masalah mental ya kan, untuk terapi, untuk guru mengajar, untuk coaching, untuk karyawan kita meng-up skillnya, meng-up grade-nya kayak gitu loh. Nah itu di sini soalnya kasus hipnotis musibah yang dialami tante bibi saya saat belanja di pertokoan Duta Merlin kawasan Jalan Gajah Mada, Jakarta Barat. Sini salahnya ya, dia bilang hipnotisnya buat kasus hipnotis buat kejahatan, padahal ya sebelum itu hipnotis sudah pernah dipakai buat yang baik-baik ya.
Ya seperti yang saya bilang tadi itu ya. Waktu itu datang dua orang Malaysia berpura-pura kenal dan menegur lalu menawarkan jam tangan Rolex pada tante saya nggak bawa duit. Dirayu terpesona ya. Dengan jam tangan Rolex sehingga seharga 10 juta. Satu jam tangan wanita bonus satu jam tangan pria. Janjinya nanti sore. Tante kenapa bayarnya pakai cincin gelang kalung habis Tante kenapa bayarnya pakai cincin gelang kalung habis dipretelin. Ya udah kenapa juga mau gitu loh. Kenapa juga sampai dirayu terpesona gitu loh. Kalau fokus ya nggak bakalan kayak gini. Itu memang salah satu teknik ya, saya kasih tahu. Ini salah satu teknik. Cewek itu mudah dirayu, ya apalagi dengan barang-barang. Janji mudah banget dijanjiin. Ya wajar aja lah kayak gitu. Tapi ini bukan hipnosis, tapi ini seni komunikasi aja. Tapi dia uh, ya ini bagian dari hipnosis, benar ya, bagian dari hipnosis ya. Tapi itu ini seni komunikasi gitu loh. Seni komunikasi yang mempengaruhi pikiran bawah sadarnya si orang ini ya, si tantenya ini, sampai dia mau itu bayarnya pakai cincin gelang kalung dan habis sebagainya ya. Tapi jangan salahin hipnosisnya dong, salahin orang yang pakai hipnosis tadi untuk kejahatan ya. Walaupun sebenarnya kejahatan dengan hipnosis itu kayaknya ya mungkin ada cuil aja dibandingkan ribuan manfaatnya, saya bilang itu. Untuk meyakinkan tante saya dikasih alamat rumahnya villa ini untuk ambil jam bonusnya. Nah, sampai di rumah pulang baru sadar kalau perhiasannya sudah hilang. Nah, di sini ceritanya juga nggak lengkap. Dikasih alamat kenapa nggak didatangin kayak gitu loh. Kenapa nggak dicek-cek dulu ini? Ya. Kenapa nggak dicek-cek dulu? Hipnosis sebenarnya seni berkomunikasi ya. Hipnosis seni berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar. Ya. Ketika pikiran bawah sadarnya udah klub, oke, ya mau-mau aja gitu loh. Beda dengan orang yang udah emang nggak mau, udah menolak dari awal, itu nggak bakal bisa. Bedanya ini si tante mau, makanya dia ketipu ya. Nangis air mata bombay deh, Allah lebay itu. Itulah kejahatan hipnosis, itulah kejahatan hipnosis. Itu mah tante ente aja itu mah. Intinya hipnosis bagus untuk hiburan. Ya nggak cuma buat hiburan, buat terapi juga bagus ya. Buat kita komunikasi sama anaknya, kalau gede nanti jadi apa, nanti jadi penghafal Quran misalnya, oh nanti jadi penceramah, nanti jadi dokter, guru dan lain sebagainya, kan bisa dikomunikasikan kayak gitu. Itu namanya ahli bawah sadar ya. Hipnosis itu ya, ahli bawah sadar, paham dia bagaimana cara kerja bawah sadar, di situ dipakai. Seperti debus Banten, tapi kalau mau pakai ilmu debus Banten tujuannya buat apa dalam kehidupan sehari-hari? Ya buat apa? Gak tahu juga saya. Buat hiburan mungkin ya, kecuali itu digunakan untuk tangkap KKB. KKB itu apa yang mana nih? Baru mateng dah, baru keren mateng dah. Iya. Namanya debus ya ilmu hiburan mah kayak gitu loh. Dia setuju kalau ilmu debus ini buat apa dalam kehidupan sehari-hari? Ya buat senang-senang aja sih. Kan buat hiburan. Emang antum nggak perlu hiburan apa? Nah, mending saya komen, mending belajar pak, biar tahu apa sih itu hipnosis. Yang dialami tante anda bukanlah hipnotis ini, si Sophie Alikhwan ini. Ini karena tante anda lugu dan kena tipu. Ya benar saya bilang tadi, karena tantenya lugu kena tipu. Dia pengen ABC langsung mau nih, ditawarin dirayu-rayu. Begini bapak saya juga pernah dulu soalnya ya. Ingat bahwa hipnosis itu bukan menguasai pikiran orang. Sebenarnya ya ada benar ada ya kurang benar juga sih. bukan menguasai, tapi mampu diajak berkomunikasi gitu. Orang yang menolak untuk dihipnotis maka tidak akan bisa dihipnotis. Ya benar, orang nggak mau dihipnotis emang nggak bisa. Tetap itu hipnotis. Nah ini orang dongo, udah dikasih tahu malah bilang. Betul, karena bawah sadarnya ahli
itu bisa gunakan apapun, bisa hipnotis apapun, alasan hipnotis tetap, apapun alasannya hipnotis tetap. Karena bawah sadarnya ahli itu bisa gunakan apapun, bisa hipnotis apapun, alasannya tetap hipnotis masih tetap. Dan banyak lagi alasan pakar hipnotis hanya bisa persetujuan, kalau tidak maka nggak bisa. Kata siapa? Kalau sudah ahli semua bisa dong, dari awal dulu hipnotis bisa. Ya bener sih sebenarnya. Bener, ada, saya kasih tahu ada teknik di mana eh, ada teknik di mana sebenarnya bukan hipnosis sih, manipulasi conversation, percakapan yang manipulatif ya. Jadi ada orang nggak mau beli, ujungnya akhirnya dia mau beli ya. Ada orang yang uh, apa ya, ada orang yang nggak mau, perasaannya udah down banget, kita manipulasi supaya dia bangkit lagi. Itu ada, itu ya, dia nggak perlu persetujuan mah kayak gitu. Bener kata bapak ini, kata bapak Bismillah kun fayakun ini, kalau udah pakarnya hipnosis ya maka nggak bisa, maka tetap apapun hipnotis ya, bisa segalanya. Bener ini mah. Tapi kalau untuk hiburan tuh nggak bisa ya. Itu kayak hiburan itu kan harus persetujuan nih, kalau nggak persetujuan nggak bisa mah kayak gitu. Ya udah itu aja, karena saya ini lucu kali nih orang-orang nih. Oke, bye.